Kalau saya sedikit rekap dikit ya, ada beberapa poin yang mau saya wrap up nih ya. Pertama, kita mengingat gitu ya, dalam kita hidup, kita ingat di akhirat kita akan ditagih berbagai hal. Ada 4 hal tadi, di antara 2 yang berhubungan dengan fikih muamalat maliyah adalah tentang kita dapat uang, dapat harta dari mana, dan dibelanjakan untuk apa. Jadi sumbernya kita harus pastikan halal, dan tidak hanya sumbernya halal, cuman dibelanjakan untuk hal-hal yang halal juga. Terus kita kadang suka terjebak gitu untuk bermain-main di wilayah syubhat, karena kita tahu, sebenarnya kita tahu bahaya, cuman menarik nih, kayaknya nggak apa kali ya, akhirnya kita ya mungkin terlena, akhirnya kita satu titik kita malah terjerumus gitu. Lalu kita dihindarkan dari hal-hal yang syubhat di sekitar kita, dan kadang juga kita di berbagai hal, ini konteksnya nggak cuma e-wallet, di berbagai hal di hidup kita kadang menafikan hal-hal yang syubhat demi hal-hal yang kita sangka ini worth it, tapi dari sisi duniawi gitu. Dan dalam kita mengidentifikasi gitu ya hal-hal di sekitar kita, terutama terkait muamalah maliyah, karena prinsip usul fikihnya muamalah itu adalah semuanya halal kecuali yang diharamkan, maka kita mesti punya husnuzon dulu ke suatu produk apapun, produk muamalah apapun, kalau itu dasarnya halal, kecuali ntar ada yang mengharamkan. Dan kita juga mesti ingat dalam kita menentukan halal haram, maksudnya kita mengidentifikasi gitu. Pada akhirnya kita pasti akan merujuk pada orang yang lebih ahli. Memang kita nggak bisa berpendapat hanya karena ini gue suka kok sama orang ini, apapun itu, mau produk riba mau apapun, segala hal yang tidak tahu haram, tapi kan suka nggak apa-apa lah. Jadi kita mesti ingat juga bahwa kezaliman ini, kalau misalkan ini masuk ke latus liman wa latus lamun, emang benar-benar secara zahir menzolimi. Kayak riba adalah sezolim-zolimnya zolim ya. Jadi mau sama-sama ridho gitu, nggak apalah gue diribain, nggak apalah gue dikasih bunga, tetap aja akan haram. Dan tadi juga kita disebut, mungkin ini akan jadi bahasan menarik di waktu lain ya Pak ya, terkait bagaimana riba, dan diakui juga oleh BI bahwa riba adalah penyumbang inflasi terbesar, yang berarti sebenarnya riba adalah perampokan massal ya, karena membuat orang-orang yang awalnya bisa beli mungkin gula sekilo. BI nggak bilang riba ya, BI bilang inflasi dipengaruhi suku bunga gitu. Oh iya. Kita yang nyebut suku bunga itu adalah riba. Ya. Gitu. Kalau ketemu ini mana riset BI tentang riba ya, beda cerita. Terus dimarahin mantan bosnya Kemal. Iya, nanti prosesnya. Ya ini terus dimarahin kalau di meeting sama BI. Ya begitu ya intinya. Intinya kita sebenarnya sama-sama tahu gitu kalau bunga bank itu emang penyumbang yang terbesar, yang berarti sebenarnya ya riba tuh terang-terangan merampok uang orang gitu, terang-terangan membuat orang daya belinya turun, yang beli awalnya bisa beli sapi 1 mungkin jadi cuma bisa beli 0,8 sapi gitu, atau cuma bisa beli awalnya beli gula sekilo cuma bisa beli 0,8 kilo dan seterusnya. So kita mesti menghindari ini, karena ya kita jadi akan terlibat ke kezaliman yang sangat besar ini. That's why kita mesti sangat berhati-hati terutama akan riba. Dan kalau riba kan mutlak Pak ya, mutlak haram ya Pak. Kan beda sama goror yang tergantung kadar gorornya. Iya. Kemudian tadi ya kita juga mesti sadar bahwa apapun fitur, tools sebenarnya secara dasarnya halal, dan bahkan untuk kasus e-wallet beberapa banyak hal diantaranya malah mendukung makosid syariah terkait hifzul mal, menjaga harta kita, menjaga uang nyangkut di bank maupun di mana, dan banyak hal baik lain sebenarnya bisa kita dapatkan dari menggunakan e-wallet gitu. Jadi secara tool sebenarnya baik bahkan untuk makosid syariahnya. Dan tadi juga yang kita juga tadi sempat ngebahas Pak ya terkait DSN MUI fatwa nomor 116. Teman-teman kalau mau tertarik juga ya. Jadi DSN MUI itu juga pernah baca dikit-dikit di webnya, itu cukup lengkap banget semua fatwanya masuk di webnya. Ada itu tadi saya juga nge-share link G Drive di dalam di chatnya tuh, kita bisa baca. Dan semua fatwa ya terkait saham, terkait sukuk dan banyak hal lainnya tuh bisa teman-teman langsung baca di sana, dan dengan segala dasar berpikirnya di sana. Dan tadi juga ada pendapat dari AOV juga, internasional inilah ya, semacam MUI internasional Pak ya, AOV itu. Iya betul. Institution of Islamic Finance apa gitu kalau nggak salah. Beberapa teman-teman yang AOV aja udah. AOV ya Pak. Teman-teman terjun di bidang ekonomi juga banyak ambil sertifikasi di sana ya Pak. Ya betul. Basisnya di Bahrain. Mantap, dan terutama Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Nah, itu mantap. Panjang, susah ngapalinnya Pak. Kira-kira begitulah. Yep. Dan tadi sebenarnya poin di akhir kita mengusahakan kita pakai yang jelas-jelas halal gitu, yang benar-benar halal ya. Kalau enggak
kalau nggaling aja syariah ya Imani BSI itu mana ya Pak? Saya kayak belum tahu tuh Pak. Waduh, Bapak bahaya sekali. Satu juga. Maksudnya kartu fisik Pak? Kartu fisik bukan yang buat Imani. Imani. Oh, saya sangka Imaninya aplikasi gitu. Oh, ini mungkin juga teman-teman belum tahu nih. Saya juga baru tahu beberapa bulan terakhir dari Kemal nih Pak, saya dikasih tahu. Ada tahu Del Imani Syariah? Hah? Oh, ada ya? Saya taruh di mobil. Nggak ada. Ya pokoknya Imani lah. Pokoknya bentuknya kayak punya Imaninya Bank Mandiri. Cuma syariah gitu. Warnanya hijau, gambar masjid. Yang nerbitin dulu BSM, sekarang BSI. Berarti kalau mau top up bisa ke ini kan Indomaret atau ke... Tetap bisa. Siap. Atau bisa pakai aplikasinya BSM atau mobile banking BSM, BSI ya sekarang. Ya teman-teman juga, saya juga baru sadar ya, saya juga ntar kalau lagi bisa ke bank pengen bikin nih Imani BSI nih. Soalnya jarang pakai juga sih, cuman kadang-kadang kalau mau naik tol kan harus pakai ya. Ya, naik kereta zaman nggak COVID kan naik kereta itu sesuatu yang kita lakukan. Teman-teman bisa beli ya, tapi belinya kayak ini Pak ya, ke BSI-nya langsung ya? Iya kalau nggak salah. Nggak jual lagi. Kasih hadiah juga sih. Saya juga baru tahu nggak dikasih. Oke. Siap.